البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita sekarang akan memasuki pembahasan yang terakhir daripada bab mubtada' wal khabar, yaitu seputar hukum-hukum mubtada' dan khabar. Apakah boleh didahulukan ataukah boleh dibuang, atau wajib didahulukan atau wajib dibuang? Itu pembahasan kita kali ini. Sebelum kita membaca yang di matan ini, ana jelaskan yang sudah kami tuliskan, kami ringkaskan di papan tulis tersebut, walaupun contohnya beda sedikit tapi semuanya ada dalam matan tersebut. Ahkamul mubtada' wal khabar, hukum-hukum seputar mubtada' dan khabar. Ada dua, imma taqdim, imma hadzf. Taqdim itu mendahulukan, maksudnya apa? Taqdimul khabar, mendahulukan khabar atas mubtada'nya. Karena hukum asalnya mubtada' diawalkan, khabar diakhirkan. Nah, hukumnya apa? Mendahulukan khabar atas mubtada'nya. Kita lihat dulu. Yang mendahulukan, imma ada dua kemungkinan. Mendahulukan khabar atas mubtada' itu jawazan, boleh-boleh saja, atau wujuban, harus didahulukan. Yang boleh-boleh saja, kita lihat alasannya. Idza kana laisa hunaka mani'un min taqdimih. Selama di sana tidak ada penghalang untuk mendahulukan. Paham ya? Selama tidak ada penghalang untuk mendahulukan, boleh didahulukan, boleh diakhirkan. Contohnya, fid dari Zaid, fid dari Muhammadun. Fid dari Muhammadun. Perhatikan ini ya. Fid dari Muhammadun. Ada enggak penghalang untuk diakhirkan, didahulukan di situ? Enggak ada penghalang. Antum mau Muhammadun fid dar juga boleh. Fid dari Muhammadun juga boleh. Enggak ada larangan. Paham belum? Dibulak-balik enggak masalah. Enggak wajib situ. Nah, harus dibedakan ya antara fid dari Muhammadun dengan fil baiti imra'atun, beda. Imra'atun nakirah itu ma'rifah. Jadi itu dibolak-balik enggak masalah. Kalau ini enggak boleh bolak-balik, wajib diakhirkan, nanti pembahasannya. Kemudian wujuban pada 4 tempat. Perhatikan baik-baik ya. Wajib didahulukan khabarnya pada berapa tempat? 4 tempat. 1. Idza kana al-khabaru lahu sadrul kalam. Kalau khabarnya itu memiliki hak untuk didahulukan dalam kalam. Memiliki apa? Hakus sadarah, hak untuk didahulukan. Di waktu tersebut gak boleh antum akhirkan khabarnya, wajib didahulukan. Apa contohnya yang punya hak didahulukan kemarin? Ism istifham, ya enggak? Ismul istifham itu punya hak didahulukan. Oleh karena itu kalau antum akhirkan, antum menghilangkan hak saudarahnya, enggak boleh. Antum lihat contohnya itu, kaifa haluk? Kaifa haluk ya akhi? Pernah enggak antum dengar orang Arab haluka kaifa? Dibalik pernah enggak kayak gitu? Enggak pernah. Antum bisa aja membalik karena antum bukan orang Arab. Tapi orang Arab enggak ada yang balik haluka kaifa. Ya akhi, haluka kaifa, enggak ada. Pasti kaifa didahulukan. Karena apa? Punya hak untuk didahulukan. I'rabnya bagaimana? Perhatikan baik-baik i'rabnya. Kaifa haluka kaifa? Ismul istifham mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Fi mahalli raf'in apa? Khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Mendahulukannya boleh-boleh saja atau wajib, Bang? Di sini wajib mendahulukan atau boleh-boleh saja? Wajib. Karena kaifa punya hak saudara. Mahum soalnya? Ayo, haluka, halu mubtada' muakhar wa huwa mudhaf wal kaf fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Paham soalnya ya? Paham soalnya ya? Enggak boleh antum balik haluka kaifa, enggak boleh. Walaupun secara makna mungkin antum paham. Kabarmu bagaimana? Ya enggak? Kabarmu bagaimana? Orang paham juga, tapi secara susunan Arab keliru. Contoh yang lain apa contoh yang lain? Aina anta ya akhi? Aina anta? Di mana kamu? Aina anta? Enggak boleh. Anta aina? Anta aina? Kalau antum di Arab sana ngomong kayak gitu tertawain. Anta aina ya akhi? Anta aina? Keliru. Nanti orang akan meluruskan aina anta. Karena aina ism istifham punya hak didahulukan. Paham ya? Seperti itu ya. Nah, contoh yang lain ada lagi enggak? Contoh yang lain? Nah, barakallahu fikum. Aina sahibuk? Bukan sahibuka aina? Enggak ada juga. Paham ya? Harus didahulukan. Man anta? Man anta? Siapa kamu? Boleh enggak? Antaman, antaman.
Enggak pernah dengan orang Arab, enggak pernah. Karena man apa isim istifham punya hak apa tadi? Saudara harus didahulukan. Naam. Yang kedua, idza kana al-mubtada'u mahsuran, kalau mubtada'nya dibatasi. Ingat-ingat yang dibatasi bukan khabarnya tapi mubtada'nya. Dihasr, dibatasi. Contohnya, innama 'indaka Zaidun. Hanya saja yang di sisimu adalah Zaid. Orang lain ada atau tidak? Orang lain ada atau tidak? Ada, cuman Zaid ini hanya berada di sisimu saja. Bukan berada di lainnya. Paham belum? Nah, seperti itu. Jadi pembatasannya kepada apa? Pembatasannya kepada barakallahu fikum mubtada'nya. Innama 'indaka Zaidun. Hanya saja yang di sisimu adalah Zaid, afannya. Hanya saja yang di sisimu adalah Zaid. Berarti orang lain enggak ada. Paham ya? Yang ada hanya Zaid saja. Paham ya? Berbeda kalau anu balik. Innama Zaidun 'indak. Innama Zaidun 'indak. Hanya saja Zaid berada di sisimu. Selain Zaid ada enggak? Ada. Cuman hanya di sisimu saja Zaid itu, bukan di tempat yang lain. Paham belum? Berarti sekarang yang dibatasi apa? Mubtada'nya atau khabarnya ini? Mubtada'nya. Innama 'indaka Zaidun lain ya dengan innama Zaidun 'indak. Kalau innama 'indaka Zaidun berarti hanya saja yang di sisimu ada Zaid. Paham ya? Bukan yang lainnya, Zaid. Paham ya? Na'am. Kalau antum balik innama Zaidun 'indak, hanya saja Zaid berada di sisimu. Mungkin enggak ada orang lain selain Zaid? Mungkin. Itu kalau dibalik. Faham soal ini? Ayo. Di situ wajib didahulukan karena ada hasr, ada faedah hasr. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan memberikan faedah apa? Kaidahnya hasr. Taqdimu ma haquhu at-ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan memberikan faedah pembatasan. Seharusnya urut-urutannya bagaimana seharusnya? Innama Zaidun 'indaka. Tapi ternyata innama 'indaka Zaidun. Faham maksudnya? Kaidah tadi dihafal ya. Taqdimu ma haquhu at-ta'khir yufidul hasr. Yang ketiga, idza kana al-mubtada'u muttasilan bid-dhamir ya'ud ilal khabar. Kalau mubtada'nya itu bersambung dengan dhamir yang kembali ke khabar, itu juga wajib didahulukan khabarnya. Contohnya firman Allah Ta'ala, am 'ala qulubin akfaluha. Antum lihat akfal situ. Akfaluha mubtada' muakhar atau bukan? Mubtada' muakhar. Hanya kembali ke mana hanya nih? Kembali ke mana? Ke qulub. Berarti hanya kembali ke mana? Kembali ke khabar. Muttasilan bid-dhamir ya'ud ila khabar. Kembali ke khabar. Ini loh. Haknya ini kembali ke mana? Ini. Paham maksudnya? Paham belum itu? Abdullah paham? Kembali ke khabarnya. Berarti seperti itu. Naam barakallahu fikum, wajib didahulukan. Kenapa wajib? Timbul pertanyaan, kenapa wajib? Dikarenakan kalau antum balik am akfaluha ala qulubin, haknya akan kembali kepada mutaakhir lafdhan wa rutbatan la yajuz. Ini yang dulu pernah ana katakan sama antum, agak sulit, agak rumit itu. Seperti itu. Kalau antum balik, kalau seandainya bukan ayat, am akfaluha ala qulubin, hanya kembali ke mana tadi? Ke qulub. Berarti kembali ke mana? Mutaakhir lafdhan wa rutbatan la yajuz. Kembali ke belakang secara urutan, secara lafaz enggak boleh. Kalau ini kan kembali ke mana ini? Kembali ke depan kan? Kembali ke depan secara apa? Secara lafaz, tidak secara urutan. Paham ya? Kembalinya dhamir ini audud dhamir ila mutaqaddim lafdhan duna rutbah. Dhamirnya kembali kepada depan secara apa? Lafaz saja, bukan secara urutan. Kenapa? Karena secara urutan mubtada' di awal, khabar di akhir. Paham belum nih? Mahum salah ya? Ayo na'am. Nanti kalau antum masih mau mutskinkan masalah rutbah lafdhan, bisa baca kawakib. Di kawakib banyak itu. Yang keempat, idza kana al-khabaru dzarfan aw jaran wa majruran wa kana mubtada' nakirah. Kalau mubtada'nya nakirah, khabarnya jar majrur atau dzaraf. Sudah kita lewati kemarin ya. Mubtada'nya apa? Nakirah, khabarnya jar majrur atau dzaraf. Contohnya, nahwu amamaka rajulun. Wajib di sini, enggak boleh rajulun amamaka, enggak boleh. Karena mubtada'nya nakirah. Paham belum? Ya kan? Baru kita lewati kan termasuk musawwigh. Faktor yang memperbolehkan mendatangkan mubtada' nakirah adalah apa? Mubtada' yang diakhirkan khabarnya jar majrur atau dzaraf. Paham belum? Naam. I'rabnya bagaimana i'rabnya? Amamaka rajulun, rajulun mubtada' muakhar, amamaka syibhul jumlah muta'alliqun bi khabar muqaddam. Mahdhuf taqdiru ka'inun aw mustaqirrun. Fil baiti imra'atun.
Boleh enggak imra'atun fil baiti, boleh enggak? Enggak boleh, wajib di sini. Wajib didahulukan khabarnya. Fil baiti imra'atun, imra'atun mubtada' muakhar. Fil baiti syibhul jumlah. Muta'alliqun bi khabar muqaddam mahdhuf. Cara i'rabnya seperti itu ya, ingat-ingat. Syibhul jumlah muta'alliqun bi khabar muqaddam mahdhuf taqdiruhu kainatun aw mustaqirratun. Mahum insyaallah? Na'am. Sekarang al-hadf, mengenai pembuangan. Al-hadf imma hadful mubtada' awal khabar, imma yang dibuang mubtada'nya atau khabarnya. Ini banyak sekali kasusnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya yang dibuang apa? Mubtada'nya. Hal anta talibun? Na'am. Itu dua-duanya bahkan. Hal anta talibun? Na'am. Antum buang apa di situ? Membuang mubtada' dan khabar. Takdirnya na'am ana talibun. Mubtada' khabar dibuang. Paham ya? Ada juga yang dibuang apa? Nah, barakallahu fikum. Naam mubtada'nya. Man anta ya akhi? Man anta? Muhammad. Man anta, siapa kamu? Muhammadun. Paham ya? Takdirnya ana Muhammadun, dibuang mubtada'nya. Paham belum? Yang dibuang dua-duanya ada, dibuang mubtada'nya saja ada. Kita lihat pembuangan yang jawazan, idza kana laisa hunaka mani'un min hadfih. Selama di sana tidak ada penghalang untuk membuangnya, boleh dibuang. Contohnya firman Allah Ta'ala, salamun qaumun munkarun. Takdirnya salamun alaikum qaumun antum, salamun alaikum antum qaumun munkarun. Salamun mubtada', alaikum yang dibuang tadi itu khabarnya, antum yang dibuang itu mubtada'nya, qaumun ini khabarnya. Kalau salamun yang dibuang apa? Khabarnya. Kalau qaumun yang dibuang apa? Mubtada'nya. Paham belum? Takdirnya salamun alaikum antum qaumun munkarun. Paham belum? Nah, timbul pertanyaan, ngetes saja, antum masih ingat atau tidak? Salamun ini kan mubtada', nakirah. Kok boleh didatangkan mubtada' nakirah? Padahal musawwiqnya mana musawwiqnya? Apa? Doa. Ahsan, ingat-ingat musawwiqnya doa. Salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Ingat-ingat ya. Kalau enggak ada dohanya, enggak ada musawwiqnya, berarti ada mengandung makna doa. Paham ya? Salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Mahum soal ini? Yang terakhir, wujuban, wajib dibuang. Pertama ba'da laula, setelah laula. Nahwu laula antum lakunna mu'minin. Takdirnya laula antum maujudun. Maujudun. Dibuang apanya berarti? Khabarnya ya, wajib dibuang. Laula antum maujudun lakunna mu'minin. Kalaulah seandainya kalian, na barakallahu fikum, tidak ada, niscaya kami beriman. Paham belum? Takdirnya laula antum maujudun. Paham ya? Nah, laula antum maujudun baik khabarnya dibuang, wajib dibuang setelah laula. Paham maksudnya? Handalah mafhum? Jadi yang dibuang mubtada'nya atau khabarnya ini? Khabarnya. Yang kedua, ba'da al-qasam as-sarih, setelah sumpah yang sarih. Sarih itu maksudnya lafaz ini benar-benar untuk sumpah, bukan untuk yang lainnya. Paham ya? Kan ada yang lafaz untuk sumpah, ada yang tidak. Yaminun. Apa artinya yamin? Yamin tangan kanan juga bisa. Paham ya? Kemudian kalau yaminullah baru sumpah artinya. Tapi kalau lafaz ini la amruka, ini khusus sumpah. Enggak ada untuk yang lainnya lagi. Paham ya? La amruka, nam takdirnya la amruka qasami. La amruka qasami. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Artinya apa artinya? Ya sungguh, nam hanya kepadamu aku bersumpah. Paham ya? Jadi murni untuk sumpah ini. Bukan untuk yang lainnya. Tapi kalau yaminun, sumpah bisa enggak? Bisa. Tangan kanan bisa enggak? Bisa. Berarti itu enggak sharih. Belum, kecuali kalau disadarkan yaminullahi baru bisa. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat lagi yang berikutnya ba'da wawil ma'iyah, setelah wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah itu wawu yang memberikan faedah ma'a. Sudah kita lewati dalam jurumiyah dulu ya. Kullu sani'in wa ma sana'. Setiap orang yang berbuat bersamaan apa yang dia perbuat. Nah, ada yang dibuang. Takdirnya apa? Makrunan. Takdirnya apa? Makrunan. Kan dua. Setiap orang yang berbuat bersamaan apa yang dia perbuat, berapa berarti? Dua. Makrunan, beriringan. Karena apa? Al-jaza' min jinsi al-amal. Balasan tergantung dengan jenis perbuatannya. Sehingga yang berbuat dan perbuatannya senantiasa beriringan.
Paham belum? Takdirnya kullu sani'in na barakallahu fikum ma'a sin'atihi makrunan. Paham belum? Nah, ma'a sin'atihi makrunan. Jadi kullu sani'in wa masana' makrunan. Takdir ini makrunan musanna. Paham belum nih? Dibuang khabarnya. Yang terakhir dibuang khabarnya wajib qabla al-hal allati la tasluh an takuna khabaran. Sebelum hal yang hal tersebut tidak layak untuk jadikan khabar. Ingat-ingat, sebelum hal yang hal tersebut tidak layak untuk dijadikan khabar. Darbi Zaidan qa'iman. Perhatian ini qa'iman ini. Darbi Zaidan qa'iman. Qa'iman ini hal atau bukan? Hal. Layak enggak jadikan khabar di sini? Enggak layak. Antum coba. Darbi Zaidan qa'imun. Pukulanku terhadap Zaid berdiri. Yang berdiri orangnya atau pukulannya? Pukulannya atau orangnya? Yang berdiri orangnya, bukan pukulannya. Sehingga qa'imun ini kalau antum jadikan khabar enggak bisa. Itu maksudnya. Qa'iman sekarang hal. Layak enggak hal ini jadikan khabar? Layak enggak? Enggak layak. Oleh karena itu syaratnya dibuang khabarnya sebelum hal yang tidak layak jadikan khabar. Di sini berarti ada khabarnya. Nah, di sini ada khabarnya. Darbi. Di sini ya, darbi Zaidan hasilun. Takdirnya itu. Hasilun. Paham belum? Hasilun ini khabarnya. Di mana letaknya? Sebelum hal, sebelum qa'iman. Pukulanku terhadap Zaid terjadi idza kana qa'iman, apabila dia dalam keadaan berdiri. Paham belum? Paham maksudnya ya? Paham belum ini? Hal yang tidak layak jadikan khabar maksudnya apa? Maksudnya itu dia ini kalau seandainya antum rafa' menjadi khabar enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena pukulan enggak disifati dengan berdiri. Paham belum ini? Mafhum soal ini? Pukulan disifati dengan berdiri atau enggak, Yusuf? Pukulan bisa enggak disifati dengan berdiri? Enggak bisa, tapi apa pukulan itu sifatnya? Apa? Pukulan itu sifatnya apa di antaranya? Keras, pelan. Tapi kalau berdiri kan enggak mungkin. Pukulanku terhadap Zaid berdiri. Enggak bisa. Itu maksudnya ya. Paham belum antum handalah? Yakin? Pahami baik-baik ya, itu termasuk tempat-tempat yang dibuang apa khabarnya wajib. Kesimpulannya sudah selesai. Tinggal kita baca tepat saja sini. Qala al-mu'allif athabahullah wa qad yataqaddam al-mubtada'. Terkadang na barakallahu fikum khabar mendahului mubtada', jawazan boleh-boleh saja. Alasannya karena enggak ada larangannya. Nahwu fid dari Zaidun, dibolak-balik Zaidun fid dari Zaidun tidak masalah. Yang kedua, wa wujuban wajib didahulukan nahwu aina Zaidun. Kenapa wajib di sini? Karena aina adalah isim istifham punya apa? Haqqus shadarah, wajib didahulukan. Aina Zaidun enggak boleh. Zaidun aina? Zaid di mana? Enggak boleh. Tapi aina Zaidun, di manakah Zaid? Wajib didahulukan karena aina adalah apa tadi? Isim istifham punya hak apa? Haqqus shadarah, hak didahulukan. Wa inna ma indaka Zaidun, wajib didahulukan juga di sini. Kenapa? Karena Zaidnya yaitu mubtada'nya muakhir dibatasi. Hanya saja yang di sisimu adalah Zaid, bukan orang lain. Wa qouli ta'ala am 'ala qulubin aqfaluha. Ini juga wajib didahulukan. Kenapa? Dikarenakan kalau seandainya antum akhirkan khabar dari situ akan mengharuskan kembali dhamir kepada mutaakhir lafdhan rutsbatan, secara kaidah tidak diperbolehkan. Dhamir enggak boleh kembali kepada mutaakhir lafdhan wa rutsbah, enggak boleh. Nah, oleh karena itu hanya itu kembali kepada apa? Kembali kepada khabar yang didahulukan. Qulub. Wa fid dari rajulun, di sini wajib didahulukan khabarnya. Kenapa? Karena khabarnya bentuknya jar majrur, sedangkan mubtada'nya bentuknya ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Berikutnya, wa qad yuhdafu kullun minal mubtada' wal khabar jawazan. Dan terkadang apa? Masing-masing mubtada' khabar dibuang secara boleh-boleh saja. Nahwu salamun qaumun munkarun. Salamun mubtada', khabarnya mana? Dibuang. Takdirnya alaikum. Qaumun sebagai apa? Khabar. Mubtada'nya mana? Dibuang. Takdirnya antum. Ai salamun alaikum antum qaumun munkarun. Paham soal ini? Nah, berikutnya. Wa yajibu hadful khabar, wajib membuang khabar. Wajib membuang khabar. Ba'da laula nahwu laula antum lakunna mu'minin. Ai laula antum mawjudun. Dibuang mawjudunnya itu. Paham ya? Karena setelah laula. Mafhum soalnya? Naam. Yang kedua, wa ba'dal qasam as-sari, setelah sumpah yang murni untuk sumpah bukan untuk yang lainnya. Lafaz ini enggak boleh digunakan untuk yang lainnya, hanya untuk sumpah saja. Nahwu la'amruka innahum, ai la'amruka qasami. Sumpah saja ya. Enggak ada la'amruka digunakan yang lainnya, enggak ada. Kalau yaminun masih mungkin.
Hada yaminun. Sumpah juga bisa. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Kita lihat sini. Barakallahu fikum. Kalau la'amruka ini murni untuk sumpah saja, bukan untuk yang lainnya. Tapi kalau yaminun bisa yaminun tangan kanan, bisa yaminullah sumpah. Berikutnya, wa ba'da wawil ma'iyah setelah wawil ma'iyah nahwu kullu sani'in wa masana' makrunan ay makrunan. Ini khabarnya. Setiap orang yang berbuat dan apa-apa yang dia perbuat makrunan senantiasa beriringan. Takdirnya apa? Kullu sani'in wa sin'atahu. Wa sin'atahu karena kan wawunya wa ma'iyah. Na'am barakallahu fikum. Sebagai apa? Na'am. Yang setelahnya kan bisa ta'wil ke masdar. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Makrunan itu beriringan, senantiasa beriringan ya. Naam. Kemudian berikutnya, tapi kalau mentakdirkan lagi kullu sani'in ma'asin atihi. Kullu sani'in ma'asin atihi. Wa qabla al-hal allati la tasluh. Innakallah. Wa qabla al-hal allati la tasluh an takuna khabaran. Dan sebelum hal yang tidak layak untuk jadikan khabar. Tadi itu. Darbi Zaidan qa'iman. Qa'iman hal atau bukan? Naam. Boleh enggak jadikan khabar? Enggak boleh. Karena darbi pukulan enggak dikhabari dengan berdiri. Jadi qa'iman ini hal yang tidak layak untuk jadikan khabar. Sebelum qa'iman ada khabar darbi yang dibuang, wajib dibuang takdirnya. Naam darbi Zaidan hasilun ai idza kana qa'iman. Mahum salah. Letak khabar ini dibuang tahu enggak letaknya mana? Di mana letaknya? Letaknya di mana? Letaknya sebelum Zaid atau setelah Zaid atau sebelum darbi? Di mana letaknya? Sebelum apa? Sebelum qa'iman. Qa'iman hal. Dan hal itu enggak layak jadikan khabar. Ya enggak? Kalau antum rafa' juga, darbi Zaidan qa'imun, jadikan khabar layak enggak Abdurrahman? Enggak layak karena pukulan enggak disifati dengan apa? Nah, berdiri, tapi pukulan itu keras atau pelan. Tapi qa'iman ini hal darbi Zaidan hasilun. Paham ya? Idza kana qa'iman. Mahum salah ya? Nah, barakallahu fikum, berarti sudah kita selesaikan untuk yang bab al-awamil ad-dakhilah ala mubtada al-khabar. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang nanti tak umumkan lagi. Kita sambung nanti mungkin ada sedikit keperluan jadi libur dulu untuk yang taklim ini. Nah, barakallahu fikum sampai Allah memudahkan nanti ya. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.